Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi di Mantul Podcast. Nah, kali ini kita memasuki episode ke berapa, teman-teman? Ke-9 ya. Langsung saja, tidak usah lama-lama ya. Nah, di sini saya sebagai moderator yang untuk memandu jalannya acara podcast kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Miftahul Umaroh. Dan di samping saya ada narasumber terhebat kami yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol nih ya. Ngobrol-ngobrol tentang apa? Pastinya ya menarik ya, tentang pembahasan pada kali ini. Langsung saja ya, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk menantikan episode selanjutnya dari Mantul Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Uti. Selamat pagi. Selamat pagi sama siang nih. Tapi kok jenengan Pagi siang siang meskipun sore tetap semangat nih. Alhamdulillah. Di sini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dan sangat cantik tentunya ya. Mari kita kupas tuntas tentang pembahasan kita pada kali ini. Nah, di sini kita temanya tentang mahasantri menuju ke masyarakat. Maksudnya mahasantri itu gimana sih nantinya itu di masyarakat Uti, kayak gitu. Jadi kan di lingkup mahasantri ini kan ya tentunya nanti ada output yang harus dikembangkan di masyarakat gitu Uti. Baik, dan sebelum itu tentunya kalian pasti ingin tahu ya siapa narasumber di samping saya ini. Nah, di sini kami kedatangan narasumber terhebat kami, bernama beliau Dikrul Ilaya. Beliau juga alumni loh dari Mahat sini ya, alumni dari Mahasantri, bahkan sampai juga alumni Musyrifah. Hebat sekali ya, Termasuk dalam bagian. wah baik ya. Beliau masih disibukkan dengan tugas-tugasnya di Tulungagung, meskipun beliau juga sudah lulus GMT dari S1-nya alhamdulillah. Sekarang beliau juga sedang melanjutkan studi S2-nya di sini. Doakan ya teman-teman, semoga lancar, amin. Dan monggo Uti, di sini kan kita itu diselimuti apa ya, sering-sering disebut sebagai santri. Kira-kira pasti teman-teman banyak nih Uti yang bertanya, kira-kira santri itu gimana sih Uti? Apa santri itu haruskah mondok atau tidak gitu Uti? Mungkin teman-teman banyak pertanyaan kayak gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi sebenarnya santri itu apa sih gitu ya? Santri itu adalah sebuah label ya. Label siapa sih yang santri? Biasanya yang disebut santri itu yang berada di pesantren itu umumnya. Tapi kalau kita berkaca dengan salah satu konsep yang sudah terkenal ya, santri itu terdiri dari huruf sin, nun, ta, kemudian ro. Jadi sinnya adalah satrul aurat. Jadi ketika dia menutup aurat, jadi tahu batasan-batasan aurat itu yang mana sih, yang ditutup yang mana saja untuk putra maupun putri. Kemudian ada nun. Nun itu adalah naibul ulama atau penggantinya ulama. Jadi apa yang identik dengan ulama? Kalau ulama itu pasti salah satunya hal identik adalah dengan ilmu. Jadi maka dari itu santri, karakteristik santri salah satunya itu adalah keterlibatannya seorang manusia dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ada tak itu tarkul ma'asi, yaitu dengan menjauhi maksiat. Maksiat berupa apapun ya. Kemudian ada ro itu adalah roisul ummah, jadi pemimpin bagi umat. Jadi kalau ditanya santri itu yang seperti apa sih? Mungkin klasifikasinya, konsep santri itu seperti apa? Yang seperti itu tadi, dia bisa menutup auratnya, kemudian keterlibatannya dengan ilmu, kemudian dia menjauhi maksiat, serta mampu untuk memimpin. Nah, memimpin dirinya sendiri, keluarganya, maupun nanti ketika terjun di masyarakat. Baik, gitu ya teman-teman. Jadi santri itu dia itu yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, memiliki apa ya, akhlak yang bisa menutup auratnya gitu. Jadi tidak semena-mena oh dia nggak mondok berarti bukan santri, kan bukan gitu ya Uti.
tidak di pesantren pun ilmu pengetahuannya, kemudian akhlaknya itu ada yang mungkin melebihi santri yang berada di pesantren. Jadi umumnya memang yang berada di pesantren yang disebut santri, tapi secara khusus, secara spesifik tidak hanya itu. Bagi mereka yang di rumah pun dengan pengetahuannya, dengan akhlaknya, dia mungkin pantas untuk disebut sebagai santri. Gitu. Nah, hebat sekali nih. Jadi santri itu harus mencerminkan gimana sih apa yang telah dituturkan dari ulama-ulama gitu ya, teman-teman. Iya, kayak gitu. Terus selanjutnya Utin. Nah, sebelum kita kembali ke topik kita nih ya, tentunya kita juga penasaran ya, beliau yang di sebelah saya ini termasuk juga santri juga, bahkan ya calon istri yang solehah banget, masya Allah gitu. Nah, jadi beliau ini kan juga berpengalaman atau juga sempat pernah mencari ilmu juga di Ma'had, tentunya juga menjadi alumni Ma'had ya, alumni Mahasantri gitu. Ngerti pripun pengalamannya Uti selama menjadi Mahasantri sampai berujung ke musyrifah, masya Allah subhanallah tentunya. Alhamdulillah ya bisa dikumpulkan sama orang-orang yang memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu gitu. Nah, untuk pengalamannya ya, saya sebenarnya sejak awal itu bersyukur sekali bisa bergabung dalam keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 sebagai seorang mahasantri. Jadi mahasantri itu double ya. Jadi mahasiswa tapi juga santri gitu. Jadi pertama kali saya juga kaget karena ketika menjadi santri di pondok pesantren yang sebelumnya terbiasa dengan jam-jam yang sudah memang ditentukan. Misalkan sholat subuh, pada sholat subuh nanti ada wirid, kemudian ngaos, kemudian istirahat, ngaos lagi jam berapa, sholat duhur dan lain sebagainya. Nah, ketika menjadi mahasantri, mahasiswa sekaligus santri, saya juga rangkep. Jadi lumayan terkejut ya awal-awal. Jadi saya kaget, kok semuanya serba bebas. Saya menganggapnya semua kok serba bebas, saya bisa keluar kapanpun, kemudian saya bisa mengakses apapun di HP 24 jam tanpa henti. Jadi saya juga agak kaget, gimana ini selanjutnya. Nah, setelah itu kemudian saya harus melakukan penyesuaian, karena memang ketika mahasiswa kita pun harus tahu ya bahwa kadang ada matkul di jam sekian, kemudian matkul kedua ada di jam sekian yang jaraknya mungkin agak itu karena juga lupa sampai ketiduran. Itu sih salah satunya. Nah, dengan itu maka saya mulai menyesuaikan diri untuk bagaimana mengatur waktu atau manajemen waktu, juga manajemen prioritas. Jadi mulai bagaimana membangun atau mengatur waktu kita sendiri dengan kegiatan yang padat, dari kegiatan dari Ma'had, kemudian kegiatan dari kampus. Jadi itu perlu penyesuaian dan manajemen waktu yang baik. Nah, kalau selanjutnya ternyata saya betah menjadi mahasantri dan akhirnya lanjut ya. Alhamdulillah. Saking kerasannya. Selain itu juga saya lebih bersyukur lagi ketika menjadi mahasantri. Ini kan dihadapkan dengan teman-teman yang notabene baru kenal, kemudian dari berbagai prodi, juga dari berbagai kota kelahirannya, dan dengan itu banyak sekali tentunya yang tidak kenal ya, belum saling mengenal. Nah, dari situ juga mengajarkan bagaimana kita membangun interaksi yang lebih baik. Kemudian salah satu acaranya adalah muhadarah ya. Jadi muhadarah itu adalah salah satu upaya hiburan sekaligus upaya untuk mendidik mental ya. Bagaimana berhadapan dengan orang lain dengan jumlah yang sebanyak itu. Nah, tadi sudah disebutkan beliau, masya Allah ya, tadi bilangnya sangat terkejut karena kebebasan di sini. Wah, karena beliau sudah lama berliput di dalam pesantren yang begitu
ketat harus tiap hari mengaji, tiap hari ibadah. Tapi di sini dikasih waktu untuk main HP 24 jam terkejut gitu. Jadi Meskipun sebenarnya malam juga padat ya, ada taklim, sebelum kayak gitu. dewasa dan lain sebagainya. Tapi di sini kan mahasiswa di UT jadinya diberikan kesempatan untuk mengakses HP gitu. Subhanallah dari beliaunya ini. Oke, selanjutnya Uti, kesibukan panjenengan setelah tentunya habis jadi musyrifah, terus habis dari kuliah S1 di sini, selanjutnya panjenengan itu kesibukannya apa di sini selain studi sarjana S2 itu? Nah, ketika dulu selama menjadi musyrifah itu saya bareng sama mahasantri ya. Jadi anaknya sih sudah besar-besar, sudah tahu, diajak omong bisa, diajak guyon juga masuk gitu ya. Kemudian saya melanjutkan sekarang jadi guru TK, jadi bersama anak-anak kecil yang imut-imut gitu ya, belajar menjadi ibu katanya orang-orang. Insya Allah. Ini tentunya jadi calon istri salehah ini, amin. Tapi selain itu juga ternyata bersama anak-anak kecil itu utamanya itu adalah menata kesabaran ya, kesabaran, ketelatenan itu sih yang bisa saya ambil. Kalau sudah mahasantri besar-besar itu kan tentunya dikagetin, dimarahin itu kan nurut ya, tapi beda lagi kalau sudah anak-anak gitu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tema kita. Nah, bagaimana sih menurut panjenengan Uti implementasinya mahasantri, organisasinya mahasantri terhadap masyarakat nanti? Apakah mereka itu sangat berperan penting di masyarakat, ataukah ilmu yang dia dapat dari selama dia menjadi santri, menjadi mahasantri itu tidak berguna gitu? Ya, wah ini pertanyaannya lumayan ya. Nah, bagaimana sih implementasi mahasantri ketika nanti terjun di masyarakat gitu ya? Maka kita harus paham dulu bahwa apa sih mahasantri gitu, apa saja sih hal-hal potensial dari mahasantri yang bisa dimanfaatkan di masyarakat seperti itu. Nah, saya mengambil salah satu hal penting yang hal itu menjadi krusial ketika kita menjabat atau sedang dalam label santri. Jadi kan tidak ada mantan santri ya, meskipun sudah boyong pun nanti juga akan tetap dikatakan santri. Jadi salah satu hal penting yang pasti ada pada santri itu adalah belajar, ngaji, ya mengkaji. Nah, kalau bahas santri kan nggak hanya ngaji saja, tapi juga harus dituntut untuk mengkaji ketika di lingkungan kampus. Itu. Nah, itu kemudian saya teringat salah satu syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, pasti sudah familiar semua, yang mengatakan bahwa ta'allam fa innal ilma zinu li ahli wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Dikatakan bahwa belajarlah, maka karena setiap ilmu itu selalu melekat pada ahlinya. Kemudian orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki keutamaan, dan dia adalah tanda bahwa dia adalah sesuatu yang terpuji. Jadi ilmu itu adalah yang membuat seseorang itu memiliki nilai, seperti itu ya. Jadi ketika terjun di masyarakat, maka satu hal penting itu adalah punya nilai. Kalau punya nilai, pasti dalam masyarakat akan diupayakan untuk terlibat dalam sebuah kemanfaatan begitu. Kemudian wa kun musafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi gitu ya. Jadi lakukan sebuah kemanfaatan di mana setiap hari ilmu itu bertambah. Nah, ini kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Jadi setiap hari itu bertambah ilmunya. Dan
berenanglah kepada lautan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi maka satu hal yang penting bagi santri itu adalah setiap hari harus bertambah apanya, ilmu pengetahuannya. Nah, ini kan biasanya itu kalau kita sudah di masyarakat nih, biasanya itu kan ada nih orang ibu-ibu atau yang namanya belum pernah menginjak di pesantren atau gimana gitu, belum bisa mengerti atau belum tahu ya tentang apa kesucian, batas-batas kesucian, najis itu gimana. Nah, sedangkan kita itu yang dari pesantren, dari ma'had itu kan sudah pernah GUT untuk mencari ilmu kayak gitu. Terus biasanya itu ada yang santri itu bilang, ngerasa kalau aku mau bilangin ke ini takutnya dibilang sok gitu, kalau nggak bilang itu ya gimana, ada yang ganjal gitu. Pripun Uti, menurut panjenengan itu gimana cara ngedenya? Jadi semuanya itu diawali dari diri sendiri ya. Nah, ini perlunya bahwa setiap perempuan itu tahu batas-batas di mana suci dan di mana najis, dan itu pentingnya. Dan menurut saya bahwa salah satu orang yang tidak akan rugi menuntut ilmu, salah satunya adalah perempuan, karena masa depannya perempuan itu adalah menjadi ibu. Kalau sudah menjadi ibu, maka dia akan melahirkan generasi baru. Nah, ketika itu maka seorang pendidik yang paling mungkin menularkan ilmunya ke anaknya, yang pertama pasti akan ibu. Maka kesadaran ibu untuk menjaga dan tahu ilmu najis dan suci itu sangat penting. Jadi memulainya dari diri sendiri dulu. Kalau misalkan kita terjun di masyarakat bagaimana dan lain sebagainya seperti ini, itu pasti akan kita jumpai dan banyak sekali. Saya pernah mendengar salah satu ceramah dari Buya Yahya yang mengatakan bahwa kita cukup untuk mengetahui hal najis atau tidak itu dalam sekitar kita dulu. Nah, kemudian menghilangkan sikap was-was. Nah, terutama ini ya, menghilangkan sikap was-was bagaimana yang seperti itu tadi, karena kita hidup tidak sendiri dan pasti berorientasi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, maka hilangkan sikap was-was itu. Itu kan adalah satu bentuk was-was ya, ketika kita melihat, loh itu sebenarnya najis tapi ibunya begini dan begitu. Nah, ketika kita bisa menasihati dengan baik, maka dinasihati. Kalau misalkan belum waktunya untuk menasihati, maka sebaiknya kita bersihkan ya, seperti itu, karena kita yang tahu. Tapi satu hal lagi yang penting tadi disampaikan bahwa seyogyanya sikap was-was dan terlalu khawatir itu dihilangkan. Jadi mulai dari diri kita dulu. Itu ya teman-teman, itu kan suatu hal yang penting gitu, karena kita itu sering banget atau pas waktu di masyarakat di sekitar rumah kita, mungkin pas waktu mungkin ada acara kayak gitu ya, di keseringannya pas waktu ada acara kan kumpul banyak orang, dan itu orang itu nggak semuanya itu paham gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk menghilangkan rasa was-was gitu ya, karena gimana lagi orang banyak gitu. Jadi ya sebisanya mungkin lah kita itu harus toleransi, dan kalau nggak gitu ya dibilangi dengan baik-baik gitu. Nih, terus selanjutnya menurut panjenengan, pendapat panjenengan tentang santri atau mahasantri yang membawa perubahan itu pribun Uti? Santri pembawa perubahan gitu ya. Sebagai pembawa perubahan gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa ya yang membawa perubahan, tapi juga mahasantri, mahasiswa yang menjadi santri. Saya pernah membaca salah satu tulisan dari kritikus Irlandia, George Bernard Shaw, yang mengatakan bahwa kemajuan itu tidak mungkin digapai ketika tidak ada perubahan, dan perubahan itu tidak bisa dicapai ketika tidak ada perubahan pikiran. Maka hal pertama
yang harus disadari bahwa bagaimana kita dapat merubah suatu kondisi atau menjadi agen perubahan, maka hal yang pertama yang harus dimiliki adalah sebuah kesadaran. Nah, tentang pemikiran tadi, bagaimana kita berpikir itu pasti diawali dengan kesadaran. Jadi sadar dulu bahwa oh, memang ini melampaui batas, jadi mungkin memang harus diarahkan kepada arah yang lebih baik, mungkin seperti itu. Dan kemudian salah satu ayat yang mungkin kita juga sering mendengarnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah pun tidak merubah suatu kaum kalau suatu kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Maka semua itu diawali dari diri sendiri, suatu perubahan itu. Jadi kita mau berubah, maka diawali dulu dengan diri sendiri untuk mencapai ruang yang lebih luas lagi, misalkan dalam keluarga atau lebih-lebih dalam masyarakat. Maka pasti ada potensi bahwa Mahasantri itu suatu saat nanti mampu menjadi agen perubahan. Jadi jangan takut untuk merubah diri. Dari ini, hari ini kayak gini ya, besoknya harus lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih untuk perbincangan kali ini, Uti. Banyak sekali ilmu yang dapat kita gali, kita dapat. Ternyata beliau sangat hebat sekali, apalagi terutama beliau juga nggak kalah hebat. Betul, ini masih amatiran. Jadi beliaunya ini terutamanya ini punya hobi yang sangat mulia. Apa kira-kira teman? Membaca. Beliau ini hobinya membaca. Jadi pengalamannya dan ilmunya itu sangat banyak gitu. Dan masih perlu belajar lagi. Sangat-sangat luar biasa. Baik, terima kasih untuk perjumpaan kita di episode ke-9 ini. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan Mantul Podcast di YouTube Ma'had 1, dan tentunya jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.